Di episode sebelumnya, Sang Permaisuri telah berkata kepada pasukan tentara Blazing Army yang legendaris yang dia miliki bahwa mereka tidak perlu lagi mematuhi perintah darinya. Benar saja, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini, gumam dari Sang Permaisuri sambil tersenyum asam. Permaisuri tidak lagi mencoba untuk membujuk mereka yang tidak mau pergi dari sini. Tidak peduli dengan apa yang telah dikatakan oleh Sang Permaisuri, mereka sepertinya tidak akan pernah pergi. Bagaimana mereka bisa melepaskan hubungan yang telah terjalin melalui pertempuran yang sudah tidak terhitung jumlahnya? Sementara itu di sisi lain, kekuatan immortality di dalam tubuh Xiaoyan masih mengalir dengan deras. Tidak diketahui dari mana kekuatan immortality ini berasal, dan Xiaoyan juga sangat kebingungan akan hal itu. Xiaoyan mencoba untuk mengendalikan kekuatan immortality itu di dalam tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak dapat mengendalikannya. Apapun yang terjadi pada tubuhnya saat ini, tetap dia tidak bisa melakukan apa-apa. Xiaoyan pun lalu bergumam di dalam hatinya, apakah ini adalah kesempatan untuk menerobos ke level immortality? Kekuatan immortality yang tidak biasa muncul secara tiba-tiba di tubuh utama Xiaoyan. Dan kekuatan klon Jushi tiba-tiba menerobos dari langkah ketiga immortality menuju ke langkah keempat immortality. Semuanya terjadi setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh Jushi ini. Semangat dunia atau energi dunia. Apakah ini adalah energi dunia ini? Kekuatan dunia itu sendiri tidaklah terlihat. Energi itu hanya berasal dari pengakuan dunia yang memiliki ki dunia saja, dan orang-orang terpilihlah yang mendapatkan energi ki dunia seperti itu. Mungkin ini agak sama dengan origin ki yang sebelumnya gua bahas, tetapi mungkin agak beda karena ini energi yang meningkatkan kekuatan dari seseorang fighting god atau tahap immortality. Mungkin ini disebut dengan ki dunia yang kemarin ki asal, begitu ya. Benar, ini adalah energi dunia untuk bisa menerobos ke level immortality. Seseorang harus memiliki ki dunia untuk bisa menerobos ke tahap berikutnya. Alasan mengapa Jushi berhenti pada langkah ketiga immortality itu karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak energi dunia seperti ini. Pada saat ini, Xiaoyan menyatu dengan sisa jiwa leluhurnya, yaitu jiwa Jushi yang ditinggalkan oleh Supreme sebelumnya. Xiaoyan telah mendapatkan energi dunia yang telah menyatu sebelumnya dengan tubuh Jushi. Xiaoyan yang sebelumnya telah menerobos ke alam leluhur fighting god saat ini memiliki banyak keberuntungan untuk bisa membuat penerobosan. Tetapi bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa menerobos, dia sangat benar-benar tidak mengetahuinya. Xiaoyan benar-benar tidak tahu dia harus berbuat apa sekarang. Memilih untuk tidak melakukan apapun, itu hal yang baik. Dia melihat ada sebuah kekuatan immortality yang seperti ular spiritual yang berkeliaran di seluruh tubuhnya. Namun dimanapun dia melewati tubuhnya, maka semua meridian Xiaoyan yang tadinya hancur tiba-tiba pulih lagi. Begitupun dengan luka-lukanya. Setelah kekuatan immortality ini berlalu lalang, luka-lukanya pun pulih sepenuhnya. Tubuh fisik Xiaoyan juga menjadi sangat sempurna. Dan 108 pembuluh darah atau urat poin guntur penghancur sepenuhnya telah menjadi stabil kembali. Ini digambarkan seperti sebuah cahaya yang terus berkeliaran di tubuh Xiaoyan, seolah-olah cahaya ini memperbaiki tubuh Xiaoyan yang rusak dari luar dan juga dari dalam. Kekuatan fisik dari Xiaoyan sendiri saat ini telah mencapai setengah langkah immortality. Hal itu juga lah yang membuat Xiaoyan merasa sangat gembira. Sepertinya semuanya telah berjalan begitu saja tanpa ia sadari. Saat Xiaoyan melakukan penerobosan, di suatu tempat ada sebuah cahaya pelangi panjang yang memecah kehampaan di alam Xuanyin. Cahaya itu terbang menuju ujung yang jauh dengan suara gemuruh dan ledakan ultrasonik. Cahaya itu sepertinya mengarah ke suatu bintang merah yang menyala tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada. Bintang itu dipenuhi dengan awan merah yang mengelilinginya. Lalu cahaya itu pun akhirnya menabrak bintang itu.
ada suara ledakan yang sangat dahsyat yang terdengar di sekitaran bintang itu. Dan seluruh bintang itu pun terguncang hebat. Wow. Ledakan itu terjadi. Jika kalian bisa melihatnya dari dekat, kalian akan mendengar suara ledakan yang begitu mengerikan dan dahsyat. Dan jika kalian menjauh, maka kalian akan dapat merasakan getaran yang dahsyat yang berasal dari dalam tanah. Sementara itu, semua orang di sekitaran bintang itu pun lalu berkata, "Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ada gempa bumi? Sepertinya ledakan itu berasal dari sana. Mungkinkah ada harta karun yang jatuh dari langit? Atau mungkin ada bidadari yang turun? Ayo kita pergi saja melihatnya. Siapa tahu itu adalah bidadari. Lalu kita, biar enak," ucap dari orang-orang di sekitaran bintang itu. Dalam waktu yang singkat, pada saat ini sudah banyak sekali sosok yang melayang di udara, tepat di mana suara ledakan itu terdengar. Semua orang berdiri di udara, menatap ke arah lubang yang sangat besar yang sudah dipenuhi dengan asap dan debu. Mereka lalu berkata, "Apa yang telah terjadi di sini?" Saat ini sudah banyak sekali petarung-petarung immortality yang kuat telah tiba juga di sini. Sementara itu ada seseorang fighting god bernama Yusuan yang terlihat lebih waspada. Dia pun lalu berkata, "Sepertinya telah terjadi insiden besar di sini." Setelah asap dan debu perlahan menghilang, muncullah sebuah lubang besar yang berdiameter sekitar 10 meter. Mereka lalu melihat ke arah bawah yang terlihat gelap gulita dan sepertinya tidak berdasar. Apakah ini adalah sebuah meteorit? Tidak heran jika lubang ini berasal dari sebuah meteorit. Sekalipun itu meteorit, dampaknya tidak akan sebesar ini. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh penetua Yusuan, ucap dari orang-orang. Lalu ada sosok yang berdiri dengan tangan yang berada di punggungnya. Dia terlihat seperti orang yang sangat luar biasa dan terlihat semua orang juga menghormatinya. Meskipun dia hanyalah seseorang fighting god, namun mereka yang memiliki kekuatan immortality sekalipun semuanya mengepalkan tangan mereka untuk memberikan hormatnya kepada Yusuan. Lalu Yusuan pun mengamati lubang besar itu. Bahkan tidak ada yang berani bergerak sebelum dia berbicara. Lalu seseorang fighting god bernama Yusuan ini mengambil langkah ke arah depan. Jika dia sampai tidak mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini, sepertinya dia akan kehilangan muka di depan semua orang yang sudah menghormatinya. Saat ini, dia terlihat sudah bersiap untuk memeriksa ke dalam lubang tersebut. Dia lalu menyebarkan kekuatan jiwanya. Tetapi lubangnya ini lebih dalam dari apa yang dia perkirakan, dan kekuatan jiwanya tidak dapat mencapai lubang itu. Lubangnya terlalu dalam dan masih ada aura kekuatan yang tersisa di dalam sana. Aku khawatir ini bukanlah meteorit atau sejenis binatang buas. Aura ini. Dia mendesis dingin, memikirkan sesuatu. Orang-orang melihat Yusuan yang mengkerutkan keningnya. Semua orang bahkan tidak berani untuk meragukan ucapannya. Dan saat ini mata mereka tertuju kepada Yusuan. Yusuan kemudian melihat ke arah lubang hitam itu lagi dan melambaikan lengan bajunya. Jangan sampai ada yang memasuki lubang itu. Siapapun yang berada di bawah level Dausian pasti akan mati di dalam gua ini. Yusuan seperti seseorang pemimpin di wilayah bintang ini, dan perkataannya memiliki otoritas yang mutlak pada setiap orang yang ada di bintang ini. Padahal dia hanyalah seseorang fighting god bintang 2 saja. Tetapi selama ribuan tahun, di bawah arahannya, bintang yang bernama Ningx Mars ini telah menjalani kehidupan yang sangat makmur selama ribuan tahun. Karena itulah akhirnya banyak keluarga dan juga sekte baru bermunculan di wilayah bintang ini. Dan karena itulah juga dia diakui oleh bintang ini sebagai nenek moyang dari bintang ini. Baik Pak Yusuan, ucap dari semua orang. Semua orang berkata sambil mengepalkan tangannya, dan mereka terlihat begitu menghormati Yusuan. Namun hati Yusuan sendiri saat ini masih sedikit ragu.
Dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak memasuki lubang itu dan memastikannya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam lubang itu. Tetapi dia akan kehilangan muka juga jika dia pergi untuk memastikannya sendiri karena ucapannya sebelumnya. Saat ini Yusuan sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Segera Yusuan pun menggertakkan giginya. Lalu dia memberanikan diri untuk mengambil satu langkah ke arah depan menuju ke arah gua. "Keluarlah!" ucap dari suara di dalam gua itu. Saat tubuh Yusuan baru saja bergegas memasuki gua itu, ada suara yang penuh dengan gutur yang datang dari dalam gua. Yusuan pun langsung terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ternyata benar. Suaranya menyebar dan semua orang di sekitarannya, mereka dapat merasakan tekanan yang begitu kuat sehingga akhirnya mereka pun memuntahkan seteguk darah. Suaranya doang bisa bikin orang langsung memuntahkan seteguk darah. Lalu saat ini Yusuan pun langsung bersujud dan memohon ampun. "Mohon maafkan aku senior. Aku Yusuan sudah mengganggu senior. Aku akan segera pergi dari sini sekarang," ucap dari Yusuan. Pada saat ini, Yusuan tidak peduli lagi dengan apapun. Dia segera menangkupkan tinjunya dan memberikan hormatnya. Dia pun lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dengan cepat ke arah yang jauh. Orang-orang yang melihat Yusuan keluar dalam keadaan ketakutan, semua orang merasa mengerikan dan melarikan diri ke segala arah. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun yang ada di sekitaran gua yang berani untuk mendekatinya. Setelah itu, lubang hitam yang muncul di Nine Mars ini langsung menimbulkan kegemparan. Karena baru kali ini sesepuh Yusuan sampai ketakutan dan melarikan diri dari sana seperti itu. Dan itulah alasan yang membuat lubang hitam ini menjadi area terlarang. Tidak ada lagi yang berani untuk mendekatinya. Ya, walaupun mereka mungkin akan memaksakan diri untuk menyelidiki lubang hitam tersebut, mereka akan lebih terkejut lagi jika mereka memasukinya. Lubang hitam itu sangatlah dalam, hingga mencapai bagian terdalam dari inti buminya. Sebagian besar bintang ini memiliki bahan material yang mungkin terkandung seperti besi batu yang sudah berwarna merah. Itu menggambarkan bahwa lingkungan di dalam sana sangatlah panas. Batu dan besi sudah berwarna merah terlihat mungkin di udara. Ditambah lagi, bintang ini dikelilingi oleh gunung berapi dan banyak gunung berapi yang selalu meletus di wilayah bintang ini. Oleh karena itulah bintang ini terlihat berwarna merah jika kalian melihatnya dari kejauhan. Sementara itu di ujung lubang hitam ini terdapat magma yang sangat bergejolak. Suhu di sini juga telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Tidak jauh dari inti bintang ini terdapat sosok yang sedang duduk bersila. Tanda bintang muncul di antara alisnya. Sambil keadaan duduk dan bersila, tanda bintang kedua pun perlahan muncul di antara alisnya lagi. Lalu bintang ketiga pun mulai terbentuk, tapi baru saja gambarannya. Aku hanya bisa menyerap setengah dari kekuatan masing-masing bintang. Aku khawatir aku harus menemukan setidaknya 5 bintang untuk bisa mengembalikan tanda ketiga bintang di dahiku ini. Jelas sosok itu sedang menyerap inti bintang Ning Mars ini. Lalu setelah menyerap setengah dari energi inti bintang itu, dia pun berhenti. Dan sosok itu adalah klon dewa asli milik Xiaoyan. Setelah pertarungan dengan Jushi, kekuatannya mengalami penurunan. Sehingga Xiaoyan memutuskan untuk segera mencari bintang dan menyerap energi bintang itu untuk mengembalikan kekuatan klon dewa asli. Selain penurunan kekuatan, vitalitas, dan umur panjang dari klon dewa asli juga sangat terpengaruh atas pertempuran sebelumnya, di mana Xiaoyan sendiri menggunakan esensi darah klon dewa asli. Semakin banyak dia menggunakan esensi darah klon dewa asli, maka semakin pendek umurnya. Kekuatan klon dewa asli sendiri harus segera dipulihkan, karena dia harus segera kembali ke dunia Senki untuk bisa menyelamatkan dunia Senki. Selain itu, kemunduran kekuatan klon dewa asli juga pasti akan berdampak besar kepada kekuatan tempur Xiaoyan itu sendiri. Mungkin dibutuhkan 3 bintang lagi untuk bisa mengembalikan kekuatan klon dewa asli hingga menjadi 3 bintang kembali. Karena tanda bintang ketiga lah yang paling sulit untuk dikembalikan.
Namun selama ada kekuatan bintang yang cukup, itu hanyalah masalah waktu saja sebelum klon dewa asli ini mendapatkan kembali 3 bintangnya. Di saat berikutnya, tubuh Saiyan lalu berubah menjadi pelangi dan bergegas keluar dari inti bintang Ningmart itu. Saiyan di sini adalah klon dewa asli. Dan tidak lama kemudian, seberkas cahaya merah melesat naik ke arah langit. Sepertinya aku harus menemui seseorang untuk menanyakan bintang terdekat dari bintang ini. Sinar cahaya itu pun lalu beralih ke arah suatu tempat dan berhenti di udara. Lalu dia mengembun menjadi sosok dengan rambut emas yang gelap dan sepasang mata berwarna emas, tampak seperti dewa yang sedang turun dari langit. Tidak jauh di sana, Yusuan yang sedang melayang di atas sekte yang tidak diketahui namanya sekte apa. Dia sebenarnya adalah leluhur dari sekte ini. Sementara itu, murid-murid dari sekte yang tidak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah leluhur mereka. Keringat dingin sudah memenuhi dahi mereka saat melihat kemunculan klon dewa asli secara perlahan. Suasana hening pun lalu terjadi seketika. Setelah Yusuan mendengar suara seperti guntur yang menggelegar, wajah semua murid pun menjadi lebih pucat lagi. Yusuan juga sudah terlihat ketakutan saat melihat klon dewa asli ini. Setelah sedikit ragu-ragu, akhirnya dia pun menggertakkan giginya demi keselamatan para murid sektenya ini. Dia bergegas menuju ke arah klon dewa asli, yaitu klon Saiyan. Dia pun akhirnya muncul tepat di bawah klon dewa asli. "Senior, aku benar-benar minta maaf sebelumnya. Aku tidak bermaksud untuk mengganggumu saat itu. Mohon maafkan aku kali ini," ucap dari Yusuan. Setelah Yusuan tiba, dia langsung berlutut di depan Saiyan, klon dewa asli. Dia sangat menghormati klon dewa asli Saiyan ini. Bahkan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura kehidupan dari klon dewa asli ini, namun dia bisa merasakan tekanan ini lebih kuat dari sekedar napas kehidupan saja. Dia dapat merasakan ada sesuatu energi yang lebih kuat dari klon dewa asli ini. Dia juga tahu betul bahwa jika pria di depannya ini memiliki niat membunuh, maka akan sangat mudah untuk dia bisa membunuh semua orang yang ada di sini. Tidak, sebenarnya aku hanya menanyakan sebuah peta saja kepadamu, karena aku sendiri ingin membeli rokok batangan di sini di mana ya. Apakah kamu memiliki peta bintang-bintang yang ada di sekitaran sini? Tanya dari klon dewa asli. Saat ini, dahi Yusuan sudah dipenuhi oleh keringat dingin. Sebelumnya, dia takut jika klon dewa asli ini tiba-tiba menyerang mereka. Begitu Saiyan selesai berbicara, dia pun akhirnya menghela napas panjang. Setidaknya hidupnya akan lebih aman kali ini. Mendengar itu, Yusuan pun segera menjawab. Iya, tetapi ini adalah peta bintang dari ratusan tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah ada perubahan setelah ratusan tahun berlalu atau tidak di peta ini. Yusuan segera mengulurkan sebuah peta dari cincin penyimpanannya dan menunjukkan sebuah gulungan peta itu. Lalu dia menyerahkannya kepada Saiyan dengan penuh hormat. Saiyan pun lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan peta itu. Apakah di gulungan ini ada rokoknya? Gak apa-apa, rokok batangan juga gak apa-apa, ucap dari Saiyan. Dia lalu melihat ke arah 2 bintang yang terletak di sekitarannya saat ini. Tetapi peta itu tidak menjelaskan bintang mana yang memiliki lebih besar sumber dayanya. Lalu Saiyan pun bertanya kepada Yusuan. "Hei, bintang mana yang memiliki sumber daya yang lebih banyak? Han Haising atau Han Faxing?" Yusuan sedikit gemetaran saat mendengar kata-kata itu. Lalu dia pun segera menjawab. Senior, itu tergantung kepada kebutuhan senior sendiri. Han Haising atau Han Haistar memiliki lebih banyak urat material dengan atribut yang langka. Sementara Han Faxstar atau Han Faxing memiliki sumber energi yang lebih kuat. Jadi senior ingin memutuskan yang mana dari kedua bintang yang memiliki sumber daya yang lebih banyak atau berbeda itu. Namun menurutku lebih baik Han Hai Star saja atau bintang Han Hai. Bintang itu terlihat lebih kuat, jawab dari Yusuan. Dia berkata secara perlahan kepada klon dewa asli.
Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk sedikit dan dia pun tidak banyak bertanya lagi. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya melesat dengan cepat menuju ke arah yang jauh. Ledakan yang disebabkan dari melesatnya klon dewa asli membuat Yusuan terpental beberapa meter ke arah belakang dan seteguk darah pun keluar dari sudut mulutnya. Saat ini Xiaoyan telah melesat melewati kehampaan berubah menjadi cahaya pelangi yang tersapu menjauh dari bintang itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Maksudnya untuk saat ini benua Kaisar mungkin akan nggak konsisten seperti biasa karena kalian tahu sendiri lah, gue juga harus perlu makan cuy. Kalau misalkan viewnya segitu, gimana gue makan segala macem, biaya segala macem, teknik mengek kagak ada. Nah kalau gue ninggalin jadi kreator BTTH lagi, otomatis tetap aja ini channel gak bakalan upload video gitu. Karena gue kerja sibuk gitu kan. Terus gimana solusinya? Karena gue juga nggak ada kru sekarang, jadi gue sendiri. Jadi solusinya ya gue cari view dulu. Ya walaupun tidak serutin, tapi insya Allah tetap gue garap ya satu-satu tapi bertahap. Karena untuk bikin skrip seperti ini durasi 20 menit itu membutuhkan lumayan waktu yang lumayan juga untuk ngetiknya tuh sekitar 10 kata. Kecuali kalian memang maunya yang sejeplaknya aja gitu. Kalau yang sejeplaknya aja kalian bisa langsung baca novelnya gitu. Minta aja sama anak-anak tuh yang di grup komunitas Forgotten Kid. Nah kalian bisa langsung baca sendiri di sana segala macem. Nanti ada kok orang-orang yang tahu gitu. Cuman bacanya ribet amat. Jadi tolong ya pengertiannya ya. Nanti gue usahain kok tetap upload, tapi ya maksudnya ada waktu senggang. Makanya kemarin gue ngupload langsung tuh 44 menit video. Langsung itu udah sampai ke episode 75 gitu kan. Gue pengen punya waktu lebih agar bisa ngegarap benua Kaisar juga. Terus fakta-fakta dari BTTH ini sendiri. Banyak ada juga requestan klien tuning, Sunner segala macam belum. Udah gitu guys ya. Sementara gue sendiri merangkap jadi semuanya, sutradara, produser, aktor, editor, kameramen, gue semua pokoknya. Oke ya, terima kasih dan mohon pengertiannya ya. Jadi tolong ya, jadi sabar. Kalau untuk kalian yang punya yang ingin informasi kapan upload benua Kaisar segala macam, kalian masuk dulu aja ke grupnya. Nah nanti ada kabar-kabar tuh dari gua. Benua Kaisar gini deh. Oke siap gitu. Jadi di komentar juga nggak apa-apa. Cuman kalau contoh yang nanya 10 orang tuh ya, setiap 10 menit sekali atau gimana gitu, waduh, kadang nggak dibalas, takutnya wah kemana nih bang, wah nggak gitu kan. Gue sibuk guys buat bikin skrip segala macem, terus ngedit segala macem, teknik bengek ya begitulah. Terima kasih ya sebelumnya dan mohon pengertiannya. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang mau memberikan gue sebatang 2 batang rokok, kalian bisa klik link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.